Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan semangat Bapak Ibu calon guru penggerak. Perkenalkan, saya Anissa Fitri, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pasaman. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1, yaitu koneksi antar materi. Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh pendidikan yang hari lahirnya dijadikan Hari Pendidikan setiap tanggal 2 Mei. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran adalah dua kata yang berbeda, baik dalam memahami arti maupun tujuan pendidikan. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sedangkan pengajaran itu sendiri adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Kita sebagai pendidik yang harus dilakukan adalah memperlakukan anak sebaik-baiknya sesuai dengan kodrat zaman saat ini, dengan memberikan teladan yang baik seperti ing ngarso sing tulodo, memberi teladan kepada anak, ing madya mangunkarso, membangkitkan semangat, dan tururi handayani, memberi dorongan dan memberi motivasi, yaitu yang di depan memberi teladan atau contoh, yang di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Pendidikan dan pengajaran akan berguna untuk pri kehidupan bersama, yaitu memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Contohnya, berilah mereka kemerdekaan pada diri sendiri karena mereka mempunyai hak untuk belajar yang didasarkan oleh kita sebagai pendidik. Dalam pendidikan haruslah berpihak pada anak. Pendidikan harus terletak di dalam pangkuan guru, karena pendidiklah yang dapat berhamba pada sang anak dengan seikhlas-ikhlasnya, sesuai dengan ungkapan menghamba pada anak. Dalam pengertian lain, anak bukan hanya kertas kosong yang dapat digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Memperbaiki perilaku anak dengan kekuatan konteks diri anak sesuai dengan sosial dan budaya kultural sang anak. Dasar pendidikan itu diibaratkan sebagai petani, karena ia hanya dapat memperbaiki kondisi tanaman, memelihara tanaman, memberi pupuk dan air, serta membasmi ulat-ulat yang mengganggu tumbuhan tersebut. Selain petani, dasar pendidikan juga diibaratkan sebagai tukang kebun, yang mana pada awalnya ia hanya menyiapkan lahan. Pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya, saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Misalnya, saat mereka mengerjakan soal berupa tugas atau ulangan harian. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya, saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, tetapi afektif, psikomotor,
spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Guru sebagai fasilitator pembelajaran memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai kodratnya. Mempelajari karakteristik murid karena setiap anak dilahirkan dengan unik. Guru harus ikhlas dengan penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dengan berbagai modal dan metode pembelajaran yang menyenangkan dengan melibatkan murid. Menerapkan pembelajaran abad ke-21 yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi. Pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Guru harus mengenali karakteristik dan kebutuhan murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Semoga video ini menginspirasi Bapak Ibu guru hebat pejuang pendidikan. Salam guru penggerak.